Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan melakukan praktik simulasi konseling dengan tema konseling kesehatan. Di sini terdapat 3 tokoh, yaitu seorang konselor, perawat, dan konseli. Sebelum masuk praktik simulasi, akan kami sampaikan alur kasus, yaitu seorang anak SMA yang mempunyai riwayat kesehatan mental karena di lingkungannya sering dibanding-bandingkan dengan saudaranya. Langsung saja masuk ke praktik simulasi. Halo, selamat malam Mbak. Ini Dokter Azizah yang akan menangani kamu hari ini. Malam Bu, malam Dok. Iya, selamat malam Mbak Rosida. Ada yang bisa saya bantu? Begini Dok, saya akhir-akhir ini merasa gelisah. Pikiran saya tidak tenang, terus sering merasa kacau gitu. Terutama kalau mengingat masa lalu saya, Dok. Oke, boleh ceritakan hal apa yang paling sering mengganggu pikiran Mbak Rosida? Begini Dok, sejak kecil saya mengalami sering dibeda-bedakan gitu Dok sama kakak saya, sama adik saya gitu. Kadang sering kakak saya tuh melakukan apa gitu kok dipuji, kok saya enggak, kayak gitu loh Dok. Terus sementara dibanding-bandingkan saya kayak lo mbakmu iso ngene kamu kok orang ngono. Nah itu kadang saya disalah-salahkan gitu Dok. Kalau boleh tahu, apakah perasaan itu masih Mbak Rosida rasakan sampai sekarang? Iya sih Bu, saya masih merasa tidak berharga gitu loh Bu. Merasa takut ditolak, semisal ada teman baru yang gitu, saya tuh merasa ya tidak berharga dan takut ditolak di lingkaran pertemanan gitu Dok. Lalu apa dampaknya terhadap kehidupan Mbak Rosida sehari-hari? Saya merasa sulit percaya diri Dok, merasa susah untuk percaya sama diri saya sendiri. Terus setelah itu saya mudah cemas Dok, terus sering merasa bersalah. Meskipun kadang saya tidak melakukan kesalahan yang fatal banget, tapi saya merasa aduh ini pasti salahku, ini kalau ada kejadian apa gitu saya merasa aduh ini pasti salahku gitu Dok. Baik, terima kasih karena Mbak Rosida sudah jujur. Dari cerita Mbak Rosida ini saya mengetahui bahwa ada tanda bahwa Mbak Rosida itu mengalami trauma emosional akibat pola pengasuhan yang tidak adil. Apakah Mbak Rosida juga mengalami gangguan tidur atau perubahan suasana hati? Kalau gangguan tidur saya sering mengalami Dok. Kadang saya itu loh mudah sedih karena sesuatu yang tidak jelas itu loh Dok. Kok tiba-tiba rasanya sedih kayak gitu. Baik, kondisi ini bisa kami tangani secara bertahap. Kami akan membantu Mbak Rosida untuk memahami bahwa perasaan Mbak Rosida itu memang benar dan bukan kesalahan pure dari Mbak Rosida sendiri. Apakah saya masih bisa sembuh ya Dok? Soalnya saya takut sama diri saya sendiri. Ya, tentu saja bisa Mbak, insya Allah dengan terapi yang tepat dan dukungan yang konsisten. Insya Allah Mbak Rosida bisa dapat pulih dan membangun rasa percaya diri. Dan kami akan mendampingi Mbak Rosida selama proses ini. Jika Mbak Rosida merasa tidak nyaman atau cemas, jangan ragu untuk menyampaikan itu ke kami. Baik, terima kasih ya Dok sarannya. Iya, sama-sama. Senang bisa membantu Mbak Rosida. Ini merupakan langkah awal yang baik untuk pemulihan Mbak Rosida saat ini. Tetap semangat dan kami tunggu kabar baiknya.